لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Haji karya Ali Syariati. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang diberi judul Maqam Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 7 kali mengelilingi Ka'bah, selesailah acara tawaf. Mengapa 7 kali? Angka 7 bukanlah sekedar jumlah dari penjumlahan 6 dengan 1. Angka 7 ini mengingatkan kita kepada 7 lapisan langit. Tawaf, pengorbananmu untuk manusia, adalah sebuah gerakan abadi di atas jalan manusia. Itulah yang dinamakan haji, bukan ziarah. Tidaklah tawaf ini benar-benar mencerminkan eksistensi? Tidakkah tawaf ini merupakan translasi aktual dan interpretasi yang tepat dari tauhid? Di makam Ibrahim, engkau harus melaksanakan salat 2 rakaat. Di manakah makam Ibrahim itu? Makam Ibrahim adalah sebuah batu di mana terdapat jejak kakinya. Di atas batu inilah ia berdiri untuk meletakkan batu landasan Ka'bah, Hajarul Aswad. Di atas batu inilah ia berdiri ketika membangun Ka'bah. Mengertikah engkau? Tidakkah engkau merasa gentar? Berada di makam Ibrahim berarti mengambil alih posisinya. Siapakah yang hendak mengambil alih posisi Ibrahim? Engkau. Tidaklah sulit bagi kita untuk menyadari apa yang telah dilakukan tauhid terhadap manusia. Mungkin tauhid akan membuat engkau sedemikian hinanya, seolah-olah engkau bukan apa-apa, menyangkal engkau sebagaimana adanya, dan melemparkan lumpur ke mukamu. Tetapi tauhid dapat mengangkat engkau ke tingkatan spiritualitas yang tertinggi, sehingga engkau berada di sisi Allah, di dalam rumahnya, di atas jalannya, dan menjadi anggota keluarganya. Tauhid adalah akibat dari pelemparan, penyangkalan, penghinaan, dan perbudakan terhadap dirimu ketika melakukan tawaf. Allah menginginkan agar engkau bersujud kepadanya, dan setelah itu barulah Dia berseru kepadamu, "Wahai manusia yang tulus, wahai sahabat, temanku, kepercayaanku, penjaga amanahku, dan pendengar kata-kataku, wahai tujuan penciptaan dan sahabat pribadiku." Kira-kira 1 jam yang lalu engkau hanya berdiri di pinggiran sungai ini, memikirkan dirimu sendiri, menonton orang ramai, dan tidak bergabung dengan mereka. Ketika itu engkau adalah partikel yang tak berguna dan dimurkai Allah. Ketika itu engkau hanyalah segumpal tanah. Tetapi kini engkau telah ikut bergerak. Engkau tidak lagi mandek dan membusuk. Bersama dengan yang lain-lainnya, engkau bagaikan sungai yang menggemuruh, menghanyutkan batu-batuan, mendobrak bendungan-bendungan, dan menerobos ke dalam kebun-kebun untuk menciptakan surga di tengah padang pasir yang gersang. Engkau menyirami bumi, kebun-kebun, kembang-kembang, dan tanam-tanaman. Engkau menaburkan beribu-ribu benih, di mana beribu-ribu pohon menantikan saat untuk tumbuh menguakkan tanah, memperlihatkan daun-daunnya, dan bangkit menggapai langit. Jika tidak bergerak, engkau bagaikan tanah yang keras, dan dalam waktu yang bersamaan engkau akan menguburkan
dan menghancurkan semua potensi-potensi ini. Adalah rugi orang-orang yang menghambatnya. Quran Surah Asy-Syams ayat 10. Sementara mengalir sungai menghidupkan alam yang sudah mati seperti yang dilakukan Isa. Tapi jika engkau berdiam diri sebagai kelembaban di pojok ruangan, bersenang-senang atau menanggungkan penderitaan seorang diri, maka engkau akan mengalami pembusukan. Larva berbagai parasit akan mengidap di dalam dirimu. Warna kulitmu akan berubah dan badanmu akan berbau busuk. Marilah kita menunaikan ibadah haji. Ceburilah lautan manusia yang bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan meniru perbuatan mereka. Setelah 1 jam berenang-renang di dalam lautan cinta ini, maka eksistensi fana yang terpusat kepada diri sendiri akan engkau tinggalkan, dan engkau akan menjalani kehidupan baru di alam eksistensi abadi umat manusia pada orbit abadi Allah. Kini engkau adalah seorang Ibrahim. Selanjutnya, dari tempat engkau memulainya, dari situ pula lah engkau melangkah keluar dari lingkaran tawaf. Sama halnya dengan kebangkitan kembali. Dari tempat engkau dikuburkan, dari situ pula lah engkau dibangkitkan. Engkau dapat menyaksikan ruh kebajikan, ruh Allah yang terdapat di dalam dirimu ketika engkau baru diciptakan dari lumpur. Dari manakah ruh itu terlihat? Dari tempat engkau memulai tawaf di bawah tangan kanan Allah. Dengan menyangkal dan membunuh setiap ego palsu yang engkau miliki, barulah engkau dapat menemukan ego yang sejati. Dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih di rumah Allah dan di makam Ibrahim, berdirilah engkau di atas jejak kakinya, dan sambil bertatapan muka dengan Allah, salatlah. Di dalam sejarah manusia, Ibrahim adalah tokoh pemberontak yang menentang penyembahan berhala dan menegakkan monoteisme di atas dunia ini. Walaupun tubuhnya telah letih karena menanggung penderitaan, nabi dan pemimpin yang bertanggung jawab ini mempunyai pikiran yang tajam. Meskipun hatinya penuh cinta, ia membawa kampak di tangannya. Agama memancar dari pusat kekafiran, dan mata air tauhid yang mening memancar dari comberan politeisme. Ibrahim, manusia pertama yang memerangi penyembahan berhala ini, dibesarkan di rumah Azar, seorang ahli pembuat berhala untuk kaumnya. Di samping penyembahan berhala dan Namrud, Ibrahim juga memerangi kebodohan dan penindasan. Sebagai pemimpin gerakan yang menentang semua itu, ia sangat memusuhi kehinaan. Dialah sumber harapan dan dambaan. Dialah manusia yang berkeyakinan teguh dan penegak tauhid yang murni. Wahai Ibrahim, terjunlah engkau ke dalam api penindasan dan kebodohan. Tolonglah manusia agar mereka tidak terbakar oleh api penindasan dan kebodohan itu. Api yang sama mengancam nasib dan masa depan setiap individu yang bertanggung jawab, yang telah memperoleh keselamatan dan petunjuk. Bagi orang-orang yang berbuat seperti Ibrahim, Allah akan mengubah api Namrud menjadi taman mawar. Di dalam api tersebut, engkau tidak akan hangus terbakar. Inilah sebuah petunjuk simbolis bahwa perjuangan dan jihad berarti bermain-main dengan api. Terjun ke dalam kobaran api untuk membela orang-orang lain adalah sebuah pengalaman yang getir, tetapi yang terlebih getir adalah syahadat. Wahai Ibrahim, korbankanlah putramu Ismail agar manusia-manusia terbebas dari penyembelihan.
maka dengan tanganmu sendiri sembelihlah ia. Siapakah yang dimaksud dengan manusia-manusia di atas? Manusia-manusia yang telah menjadi korban di anak tangga istana-istana yang megah, di dekat gudang-gudang kekayaan milik para perampas, atau di dalam kuil-kuil para munafik yang merupakan sumber kesengsaraan. Agar memperoleh keberanian untuk melucuti pedang seorang algojo, maka dengan sebuah pisau sembelihlah olehmu Ismail. Allah Tuhan Ibrahim akan menembus Ismail. Sesungguhnya engkau tidak membunuh putramu, dan engkau pun tidak kehilangan dia. Inilah sebuah pelajaran demi keyakinanmu. Engkau harus mencapai kerelaan hati untuk dengan tanganmu sendiri mengorbankan orang yang paling engkau sayangi, Ismail. Ingatlah bahwa engkau baru saja menyelesaikan tawaf dan sedang berdiri di makam Ibrahim. Ketika Ibrahim berdiri di tempat ini, hidupnya telah syarat dengan perjuangan-perjuangan, memerangi Namrud dan berhala-berhala, menanggungkan siksaan-siksaan dan hukuman bakar, mengalahkan godaan-godaan setan, mengorbankan putranya Ismail, melakukan hijrah, terlunta-lunta, kesepian sejak stage kenabian hingga stage kepemimpinan imamat, menyangkal individualitas dan menerima totalitas, dan dari seorang pekerja di rumah azhar, pembuat berhala, ia telah mengangkat dirinya menjadi pendiri Ka'bah, rumah tauhid. Di tempat inilah, setelah melampaui bertahun-tahun penderitaan dan setelah rambut di kepalanya memutih, Ibrahim berdiri. Sebelum hidupnya yang seusia dengan sejarah itu berakhir, ia ingin membangun sebuah rumah. Dialah yang menyusun batu-batu hitam tersebut, dan anaknya Ismail menolong dia dengan mengambil dan memberikan batu-batu tersebut kepadanya. Di tempat inilah Ibrahim berdiri ketika ia sedang membangun rumah Allah. Sungguh mengherankan, Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah. Ismail telah diselamatkan dari pengorbanan, dan Ibrahim telah diselamatkan dari api penghukuman. Kini mereka mempunyai sebuah tugas untuk umat manusia. Allah telah memerintahkan agar mereka menjadi pendiri kuil tauhid yang tertua di atas dunia, rumah umat manusia yang pertama sekali di dalam sejarah, rumah kebebasan di mana manusia memperoleh kemerdekaan, dan Ka'bah, tempat manusia mencinta dan menyembah Allah. Kini engkau berdiri di atas makam Ibrahim. Inilah tempat tertinggi yang dapat dicapai oleh Ibrahim. Inilah tempat yang paling hampir kepada Allah. Ibrahim pembangun Ka'bah, arsitek rumah kebebasan, penegak tauhid, pemerang berhala, telah dianiaya oleh Namrud. Sebagai pemimpin kaumnya, manusia yang memerangi kebodohan dan kekafiran, dan yang benar-benar mengenal cinta dan tanggung jawab, Ibrahim menghindari godaan-godaan setan dan khannas yang memberikan saran-saran buruk dalam hati manusia, yang berbisik-bisik ke dalam hati manusia. Al-Quran Surah An-Nas ayat 5. Setelah menghadapi segala kesulitan, penganiayaan, dan mara bahaya itu, Ibrahim membangun sebuah rumah, bukan untuk dirinya sendiri dan bukan pula untuk putranya, tetapi untuk umat manusia. Inilah rumah tempat berteduh bagi orang-orang yang terlunta-lunta, orang-orang yang terusir dari kampung halaman mereka, orang-orang yang terluka di atas dunia, dan orang-orang yang melarikan diri.
rumah ini akan menjadi pelita di dalam malam yang panjang dan kelam. Rumah ini melambangkan seseorang yang memberontak melawan kegelapan yang mencekam dirinya. Setiap manusia menanggungkan malu dan merasa tidak aman. Dunia ini telah berubah menjadi sebuah pelacuran raksasa di mana tidak ada penghargaan kepada siapapun juga. Dunia ini telah berubah menjadi sebuah rumah jagal raksasa di mana penindasan dan diskriminasi merajalela. Tetapi akhirnya, inilah Ka'bah, rumah yang suci, aman dan sejahtera bagi semua manusia. Di makam Ibrahim ini, engkau berjabat tangan dengan Allah. Hiduplah seperti Ibrahim dan jadilah arsitek Ka'bah agama di zamanmu sendiri. Selamatkan bangsamu, keluarkan mereka dari kehidupan mandeg yang tak berfaedah. Jagakanlah mereka dari keterlenaan mereka sehingga mereka tidak lagi menanggungkan penindasan dan hidup di dalam gelap kebodohan. Bantulah mereka untuk bergerak. Ajaklah mereka untuk menunaikan ibadah haji, untuk melakukan tawaf. Setelah selesai melakukan tawaf, di mana engkau berbaur dengan orang banyak, kini engkau berada di makam Ibrahim. Engkau sedang berada di rumah dan kota yang aman dan sejahtera. Engkau sedang menghadap Allah yang Maha Besar. Oleh karena itu, sebagai sekutu Allah, engkau harus membuat negerimu aman, seperti yang engkau rasakan di tanah haram. Hidup seperti di dalam keadaan ihram, seolah-olah keadaan ihram tersebut tidak berkesudahan. Membuat dunia ini sebagai masjid yang aman, Masjidil Haram, seolah engkau sedang berada di sana. Semua ini harus engkau lakukan karena dunia ini adalah masjid Allah. Tetapi seperti yang engkau saksikan di dalam realitasnya, tidaklah demikian. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.